Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada bersama dengan saya di ruang ibadah ini, juga Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang sedang berlibur di tempat liburan dan mengikuti ibadah secara online. Biarlah Tuhan menolong kita semua. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita akan melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan. Saya membawa kita melihat dari Injil Lukas, ya. Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Ayat pertama, ayat yang kedua, ya, sampai ayat yang ke-7. Nanti saya membawa kita juga melompat ke bagian perumpamaan selanjutnya. Tentang ayat yang ke-11 sampai ayat juga yang ke-23. Saya baca untuk kita dulu Injil Lukas pasal 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumahnya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik,
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Evaluasi diri atau mengevaluasi diri. Itulah yang akan kita renungkan di minggu terakhir di tahun 2020 ini. Sungguh kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2020 ini. Berapa banyak rencana yang kita bangun, rencana yang kita siapkan, ternyata menjadi porak-poranda. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu semua di luar kemampuan kita, di luar kendali kita. Karena itu penting bagaimana kita mengevaluasi kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau bicara tentang mengevaluasi, orang yang paling banyak mengevaluasi atau melakukan evaluasi barangkali adalah para tenaga pendidik. Guru-guru, ya, para dosen pasti selalu, tidak sampai setahun, setengah semester melakukan evaluasi. Satu semester sama selesai, lakukan evaluasi. Selesai 1 tahun perjalanan atau pendidikan, lakukan evaluasi. Tapi jangan lupa, mereka pun telah menjalani evaluasi. Mereka pun telah melakukan evaluasi terhadap diri. Dan hal atau orang yang paling banyak dievaluasi adalah para murid. Anak-anak sekolah. Ya, pasti mereka akan banyak dievaluasi. Barangkali pelajar hari ini langsung dievaluasi. Atau paling tidak beberapa hari evaluasi. Nah itulah gambaran kehidupan, sebetulnya kehidupan kita. Maka kita berjalan dalam hidup dalam waktu yang Tuhan berikan. Kita sedang menempuh pendidikan yang Tuhan sedang bentuk. Menempuh pendidikan yang Tuhan sedang kerjakan. Yang Tuhan sedang hadirkan bagi kita, di mana Dia adalah guru agung kita. Dia adalah Tuhan kita yang mendidik kita. Memproses kita dari waktu ke waktu. Tidak ada satu celah waktu pun di mana Tuhan lalai untuk mengajar kita. Tidak ada satu titik waktu pun di mana Tuhan lengah untuk mendidik dan mengajar kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau mengevaluasi kehidupan, ya yang namanya mengevaluasi. Paling gampang mungkin kita mengevaluasi kehidupan orang. Mengevaluasi kehidupan suami mudah ya. Wah kamu sih suami yang seperti begini. Kamu suami yang tidak memenuhi ini, tidak memenuhi itu. Gampang. Mengevaluasi kehidupan istri barangkali dengan mudah. Wah kamu istri yang seperti begini. Kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini, kamu enggak ini. Mengevaluasi kehidupan anak-anak mudah sekali. Ya, wah kamu anak sih seperti apa gitu ya. Mengevaluasi kehidupan orang tua barangkali. Ya, kalau anak disuruh mengevaluasi kehidupan orang tua, coba evaluasi kehidupan ayah, evaluasi kehidupan ibu. Mungkin anak juga akan membuat catatan yang begitu banyak. Wah, papa, mama nggak sesuai sih dengan selera aku sebagai anak, begitu ya. Mengevaluasi rekan sekerja, mengevaluasi, barangkali disuruh mengevaluasi pimpinan atau mengevaluasi bos. Kalau ada bos bilang, ayo evaluasi. Ya, pasti karyawan tuh langsung cepat evaluasi seperti apa. Wah bos lu gak sesuai ya. Gitu. Dan terus dengan mudah tentunya kita mendapatkan banyak hal. Kelemahan, kekurangan dari orang-orang lain yang dievaluasi. Orang-orang Farisi, orang yang banyak mengevaluasi dan bahkan sampai melahirkan suatu tindakan penghakiman terhadap orang-orang berdosa. Terhadap orang-orang Farisi, terhadap orang-orang pemungut cukai, terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan dengan mereka. Dan bahkan mereka tak jarang mengevaluasi dan menghakimi tindakan yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus.
Ketika mereka mendapatkan, oh muridmu enggak cuci tangan waktu makan, muridmu memetik gandum 4 hari Sabat. Terlalu banyak hal-hal yang dievaluasi oleh diri orang-orang Farisi, sementara mereka sendiri lupa kalau mereka adalah orang yang munafik. Karena itu tak jarang Yesus terus mengecam mereka. Dengan balok yang ada di mata mereka, mereka tidak lihat sementara selumbar yang di mata saudara-saudara yang berhadapan dengan mereka, mereka lihat. Kamu di matamu ada selumbar. Ya. Coba aku akan mengeluarkan selumbar di matamu. Mereka lupa kalau di mata mereka ada satu balok yang besar. Dan barangkali selumbar yang mereka lihat di mata saudaranya itu adalah pantulan dari balok yang besar yang di mata mereka. Lalu ketika berhadapan dengan mereka, wah itu ada pantulan balok yang besar yang ada di mata orang yang berhadapan dengan mereka. Karena itu bagaimana mungkin engkau mau mengeluarkan selumbar di mata orang lain sementara balok di matamu sendiri tidak engkau keluarkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik dari apa yang kita baca pada bagian Injil Lukas, baik tentang pasal yang ke-15 ayat pertama sampai 7 tadi, dan juga masuk ke ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24 tadi. Maka sebetulnya apa yang disampaikan oleh penulis Injil Lukas ini tentang bagaimana satu sukacita sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Ya, ketika digambarkan perumpamaan pertama, ketika seorang memiliki dikatakan 100 ekor domba, lalu seekor dombanya hilang, dia mencari sampai dia menemukan. Ketika dia menemukan, maka sang gembala yang menemukan domba yang tersesat, yang hilang tadi, dia lalu memanggulnya, membawanya di atas bahu, lalu sangat bersukacita ketika dia menemukan. Lalu dikatakan dia mengadakan pesta, dia mengadakan sukacita yang luar biasa. Demikianlah gambaran sukacita surga. Ketika seorang yang tersesat, ketika seorang yang berdosa lalu bertobat dan kembali kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita akan bertanya tentang mengevaluasi diri. Apa yang harus dievaluasi dalam kehidupan ini? Sepanjang tahun 2020 ini barangkali, Pak, yang pertama dievaluasi adalah finansial, ekonomi. Maklum, sudah bulan Maret, mulai dari bulan Maret sampai Desember ini, 10 bulan, hampir 10 bulan ya. Ya, kita mengalami pandemi, krisis, pekerjaan sulit, penghasilan sulit, biaya terus mengalir untuk pendidikan, untuk biaya ini, biaya itu. Wah, maka hal yang pertama barangkali kita dengan mudah katakan ya, kita mengevaluasi dulu ekonomi kita. Kita evaluasi dulu keuangan kita. Seperti apa sih keuangan kita? Pasti yang namanya orang memerlukan biaya makan hidup ya, siapa sih yang enggak mengevaluasi keuangan? Tidak ada yang salah dengan mengevaluasi finansial. Tentu diperlukan satu sikap yang bijak, sikap yang arif, sikap yang tepat di dalam penggunaan keuangan, di dalam penggunaan segala berkat Tuhan yang ada. Perusahaan-perusahaan akhir tahun pasti mengevaluasi berapa income, kira-kira keuntungan atau kerugian yang dimiliki atau yang didapatkan tahun ini. Salah seorang menceritakan tentang dia seorang pengusaha, seorang yang tentunya secara finansial bukan orang yang kekurangan. Ketika dilanda bencana pandemi COVID yang bukan saja bagi Indonesia tapi bagi dunia, lalu dia berkata, Tuhan, lebih baik engkau cabut nyawaku. Lebih baik aku mati Tuhan daripada menghadapi realita yang sulit, ekonomi yang sulit, keuangan yang sulit, hutang banyak. Karena enggak disangka sebelum pandemi bisnis kemudian terus dikeluarkan keuangan tiba-tiba turun. Sementara
pinjaman harus dibayar dan sebagainya. Tapi di satu sisi merenung lagi. Lalu bergumul bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memampukan untuk melewati, menjalani setiap peristiwa yang ada. Tak jarang kalau kita mengevaluasi, bukan hanya sekedar mengevaluasi ekonomi, mengevaluasi finansial. Tapi juga mengevaluasi bagaimana relasi kita. Apa yang dialami oleh seorang anak yang bungsu yang datang kepada ayahnya. Dia mengalami satu krisis dalam hidupnya. Krisis yang pertama yang dia alami adalah krisis keuangan. Dia minta harta, minta warisan dari ayahnya. Berikan warisan itu kepadaku yang menjadi hakku. Pasti dia dengan bangga seorang anak muda yang harusnya punya kekuatan tenaga untuk bekerja. Tapi ketika ada modal yang besar, ada modal yang banyak, warisan yang ada. Bukan justru menambah semangat untuk bekerja, tapi justru menghabiskan segala warisan yang diberikan kepadanya. Sampai timbul kelaparan yang melanda kehidupannya. Dan bahkan dikatakan tadi bagaimana ia pun makan sulit. Sampai harus atau menginginkan makanan yang diberikan kepada babi. Saking betapa sulitnya kehidupan yang dia alami. Tetapi tentu krisis finansial itu tidak seberapa. Tapi hal yang ada di balik tersebut adalah kesulitan relasi. Sebabnya yang banyak dia jual. Lalu dia bisa mentraktir teman-teman. Ayo kita pesta. Saya punya uang banyak. Kita nginap di hotel-hotel yang mahal. Kita sewa-sewa. Kita makan. Pesta. Kumpulkan. Setelah habis. Kemanakah para sahabatnya? Kemanakah orang-orang yang sudah bersama dengan dia? Melakukan pesta. Melakukan pesta pora. Menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya begitu. Krisis sosial. Karena itu hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita evaluasi. Di akhir tahun ini adalah bagaimana kita mengevaluasi relasi kita. Bagaimana relasi kita dalam keluarga. Relasi kita dengan ayah seperti apa. Relasi kita dengan ibu seperti apa. Relasi kita dengan anak seperti apa. Relasi kita dengan suami bagaimana. Relasi kita dengan istri seperti apa. Relasi dengan mertua, relasi dengan menantu, relasi dengan rekan kerja. Wah, kalau dahulu sebelum pandemik, kami suami istri barangkali ada yang jauh. Ketemunya hanya malam, berangkat pagi-pagi subuh sama-sama berangkat, nanti pulangnya juga malam, sama-sama malam. Tapi setelah pandemi kami sama-sama kerja di rumah. Kelihatan indah, kelihatan harmonis waktu terpisah, waktu jauh. Tapi begitu sama-sama di rumah, ketemu itu lagi. Pagi, siang, malam kerja hanya beda kamar. Barangkali. Karena itu menjadi satu evaluasi bagi kita. Seperti apa? Bagaimana? Biarlah Tuhan kiranya menolong kita memulihkan relasi kita yang sudah rusak. Relasi yang hancur. Kenapa sampai ada relasi yang hancur? Barangkali juga dari diri kita. Lalu kita menyalahkan orang lain. Kamu sih suami, kamu sih istri, kamu sih anak, kamu sih orang tua, kamu sih rekan sekerja yang begini. Kembali kepada introspeksi diri, relasi. Lihat kepada diri kita, evaluasi diri kita. Seperti apa saya? Seperti apa kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan kembali apa yang harus dievaluasi dalam diri, bukan hanya saja finansial kita, bukan saja bicara tentang ekonomi yang harus dievaluasi, bukan saja bicara tentang bagaimana relasi. Barangkali juga saat ini yang betul-betul perlu dievaluasi juga kesehatan fisik. Barangkali ada juga yang demikian ya. Pandemi tentu saat ini ada beberapa keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya. Barangkali berturut-turut bukan satu.
bisa 2, bisa 3. Mungkin akan mengevaluasi seperti apa, bagaimana fisik kita. Tetapi semua terbatas. Di luar kemampuan kita, di luar kendali kita. Hal yang sangat penting yang perlu dievaluasi dalam hidup ini adalah bagaimana tentang spiritualitas kita. Itu yang sebetulnya sebagai orang percaya penting untuk kita evaluasi. Seorang anak yang telah tersesat, yang telah jauh dari ayahnya, yang telah kehilangan semua warisan habis. Pekerjaan sulit sampai ia harus datang kepada ayah dan menyadar bagaimana keadaannya yang begitu susah, yang begitu sulit. Lalu berkata, aku sudah berdosa kepada surga. Aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Sekalipun aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku akan kembali kepada Bapa. Karena di rumah Bapakku orang begitu banyak menjadi upahan mereka. Orang begitu banyak bisa menikmati segala makanan. Tidak apa-apa. Aku menjadi budaknya Bapa, menjadi karyawannya Bapa pun tidak apa-apa. Aku nggak dianggap anak, nggak apa-apa. Timbul kesadaran akan ketidaklayakan dirinya di hadapan Bapa. Timbul ketidaklayakan dirinya di hadapan sang ayah karena sudah berdosa. Bukan saja berdosa kepada ayahnya tapi sudah berdosa kepada surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau mengevaluasi diri, bagaimana kita berani terbuka jujur di hadapan Tuhan. Evaluasi spiritual ini sebetulnya ingatkan kepada kita untuk evaluasi yang lain. Kalau spiritualitas kita ini bagus, spiritualitas kita ini beres, pasti moralitas kita dengan mudah kita mengevaluasinya. Kenapa? Karena tools yang kita pakai, alat yang kita pakai untuk mengevaluasi adalah kebenaran Allah. Seringkali manusia mengevaluasi dirinya dengan menggunakan standar dirinya. Aku mengevaluasi diriku dengan standar diriku. Maka Paulus katakan kepada jemaat di Korintus betapa bodohnya kalau orang mengevaluasi dirinya, menilai dirinya dengan cara dirinya. Karena setiap orang punya cara-cara masing-masing, punya ukurannya masing-masing. Oleh sebab itu standar yang terpenting untuk kita mengevaluasi diri adalah bagaimana kebenaran Allah itu sendiri. Firman Allah. Dan kesadaran seorang anak bungsu yang telah terhilang, yang telah tersesat, yang memiliki satu kesadaran akan keberdosaannya. Ya, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Siapa yang membuat kita bisa sadar memiliki keberdosaan lalu harus kembali kepada Allah kita? Pasti itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan penghakiman, akan kebenaran. Bersyukurlah kita kalau di akhir tahun Tuhan sadar ingatkan kepada kita bagaimana spiritualitas kita di hadapan Allah. Secara jujur ya, di hadapan Tuhan, seperti apa relasi kita dengan Dia? Seperti apa saat teduh kita? Seperti apa pembacaan firman Tuhan kita? Seperti apa persekutuan kita? Kita terbatas untuk menilai satu sama lain dan memang tidak mudah untuk mengambil satu kesimpulan. Si A, si B, si C. Tidak religius, tidak spiritualitas. Betapa sulitnya. Tapi setiap hati kita punya kesadaran masing-masing. Ada satu anugerah Tuhan yang Tuhan taruh, yang Tuhan tanam dalam hati kita. Sehingga ketika sesama kita tidak mengetahui tentang apa dosa kita, tapi kita sendiri tahu tentang dosa kita di hadapan Tuhan. Kesadaran akan keberdosaan menjadi satu modal dasar, modal penting untuk kita mengevaluasi hidup kita. Seorang anak yang telah terhilang, dia berkata, aku telah berdosa.
Aku telah berdosa kepada Bapa, kepada surga. Aku harus bangkit. Aku harus kembali. Karena itu tujuan evaluasi adalah bagaimana kita mengetahui sejauh mana kehidupan kita di hadapan Allah. Sejauh mana kita sudah melakukan kehendak Allah. Evaluasi itu kan untuk mengetahui. Kalau dalam dunia pendidikan ya kita mengetahui sejauh mana anak sudah memahami pelajaran. Ya, lalu pencapaian yang mereka capai seperti apa. Sehingga kalau ada kekurangan, ada kelemahan, maka perlu ada perbaikan. Perlu ada kemudian hal-hal yang dilakukan untuk menolong mereka. Demikianlah sebetulnya dengan kehidupan keberimanan kita. Waktu kita mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi spiritualitas kita. Supaya kita tahu sejauh mana kita berjalan dalam role-nya Allah. Sejauh mana kita berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam hukum Tuhan. Yang sampai ya kita terjebak dalam dunia keagamaan, dunia pelayanan. Tetapi kita sendiri sebetulnya tidak hidup dan tidak memiliki spiritualitas yang menyukakan hati Tuhan. Maka pemazmur hebat kalau kita baca Mazmur nomor 26, Mazmur pasal 26. Pemazmur berani berkata, ujilah aku ya Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku lurus di hadapan-Mu? Apakah hatiku bengkok? Apakah hatiku murni melayani-Mu? Apakah aku berkumpul bersama-sama dengan para pencemooh? Ataukah aku ada bersama-sama dengan orang kudus-Mu? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Evaluasi hidup kita, evaluasi diri kita. Sehingga apa? Kita tahu di mana posisi kita. Posisi kalau tadi evaluasi ekonomi, di mana posisi ekonomi kita bisa mengaturnya. Kalau tadi kita mengevaluasi relasi kita tahu bagaimana memulihkan relasi lagi. Kalau kemudian tadi kita mengevaluasi bagaimana ya, moralitas kita, maka kita tahu saya punya kekurangan ini, saya punya kelemahan ini. Itu penting evaluasi. Kalau kita kemudian mengevaluasi spiritualitas kita, maka kita akan tahu, oh Tuhan, ternyata aku telah jatuh terlalu jauh, terlalu dalam. Dan tidak mengikuti Engkau. Sekalipun aku barangkali berdiri di balik mimbar untuk memberitakan firman-Mu. Penting untuk membuat suatu evaluasi terhadap diri. Apa yang dilakukan oleh seorang anak yang bungsu ketika dia sadar, dia telah mengevaluasi diri, hidupnya salah, hidupnya tidak benar, hidupnya telah berdosa, dia bangkit. Karena itu tindakan mengevaluasi diri ketika mengetahui maka segera bangkit. Segera datang kepada Allah. Berapa banyak orang yang sudah mengetahui kalau diri salah, diri kemudian kita berdosa, lalu tidak mau bangkit dan bahkan terpuruk di sana. Ini sesuatu yang berbahaya. Tentu bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus ketika mengingatkan kepada kita untuk dosa dan kesalahan kita, Dia mendorong kita untuk bangkit, untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada cinta kasih Bapa. Dan hal yang sangat penting dan sangat menarik, ketika kita mengevaluasi diri dan menemukan diri tidak layak di hadapan Tuhan, kita datang kepada Allah, Allah dengan tangan terbuka menyambut kita. Allah dengan tangan yang penuh cinta kasih, memeluk kita, merangkul kita, menerima kita untuk datang kembali kepada Dia. Ini sesuatu yang luar biasa Tuhan. Sepanjang tahun 2020 ini, saya begitu banyak misalnya berdosa, jauh daripadamu, jauh dari persekutuan dengan Engkau, jauh daripada cinta kasih-Mu. Saat ini aku ingin kembali kepadamu. Terimalah aku ya Tuhan. Tuhan menerima kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pentingnya mengevaluasi diri. Tentu saja evaluasi diri itu diperlukan untuk apa? Supaya kita betul-betul memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan.
Bukan seperti seorang Farisi yang datang beribadah dan datang berdoa kepada Tuhan. Di sampingnya ada seorang pemungut cukai lalu berkata, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku tidak berdosa. Aku memberikan persepuluhan dan seterusnya. Pemungut cukai itu datang juga dan berdoa kepada Allah. Aku tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku orang yang berdosa. Di dalam pasal yang ke-18 dari Injil Lukas ini. Injil Lukas menuliskan seorang pemungut cukai itu kembali ke rumah dan dibenarkan oleh Allah. Orang yang mengevaluasi diri dan menemukan kesalahan diri, mendapatkan diri tidak layak, tidak berkenan. Mereka akan hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya. Berbangga diri, bukan sebaliknya. Menepuk dada, bukan sebaliknya. Menyombongkan diri. Evaluasi diperlukan untuk apa? Untuk membuktikan apakah kita berdiri kokoh dalam iman yang benar di hadapan Allah. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 dan ayat 18. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri mereka. Mereka mengukur diri dengan ukuran mereka sendiri. Lalu membandingkan diri mereka dengan diri mereka sendiri. Paulus berkata, alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya selalu memandang kepada Allah jika ingin mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri. Selalu ingat dan selalu lihat bagaimana cinta kasih Tuhan. Bagaimana firman Allah. Sehingga kita dapat melihat apakah perbuatan kita sesuai dengan firman atau tidak. Sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Orang yang mengevaluasi diri dengan mengukur diri. Lalu memegahkan diri mereka atas dasar diri mereka. Yaitulah sikap keangkuhan hati manusia. Kebodohan manusia yang tidak sadar kalau manusia adalah manusia yang berdosa. Manusia yang salah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka bersyukur kepada Tuhan. Di tahun 2020 ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati satu persekutuan indah dengan Dia. Satu relasi indah dengan Tuhan. Bukan karena hebat kita. Karena kasih-Nya yang mau menerima kita. Kasih-Nya yang betul-betul selalu terbuka untuk kita. Tapi jangan lupa kasih-Nya memang selalu terbuka untuk kita. Jangan kita permainkan kasih-Nya. Anugerah Allah memang selalu terbuka untuk saya dan saudara. Jangan permainkan anugerah Allah di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan menganugerahkan kepada kita, barangkali ada di antara kita yang Tuhan tambahkan kepintaran, kecerdasan, karena itu pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengevaluasi diri. Kalau Tuhan tambahkan harta kekayaan kepada saudara, ingat, kalau kita mau mengevaluasi diri, bagaimana kita mempergunakan? Sudahkah kita mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah? Jangan-jangan kita mempergunakannya untuk mencemplungkan diri ke dalam dosa. Seperti seorang anak bungsu yang memiliki warisan yang banyak. Lalu dengan warisan yang dia miliki itu, lalu mencemplungkan diri ke dalam kubangan dosa. Setelah di sana terletak begitu dalam, jatuh begitu dalam, baru sadar lagi. Bersyukur kalau memiliki, diberikan anugerah Allah untuk membuat kita sadar. Kalau Tuhan terus biarkan di sana dan tidak membuat saudara sadar dan saya sadar betapa berbahayanya hidup kita. Mari di tahun 2020 ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena itu evaluasi diri bukan saja menjadikan kita untuk menjadi orang yang rendah hati, tetapi juga menjadikan kita untuk orang yang memiliki kesadaran akan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita mesti sadar diri. Salah, kita sadar. Salah sadar, minta ampun, bertanggung jawab dengan kesalahan. Rekonsiliasi. Anak bungsu barangkali sudah menodai hati ayahnya karena ayahnya belum mati, ayahnya belum tua dan minta. Itu suatu penghinaan terhadap sang ayah. Tapi begitu dia habiskan semua harta benda yang diberikan ayahnya. Dia datang kepada ayahnya, dia pikir bahwa ayahnya akan menolak. Dia pikir ayahnya akan
tidak menerima dia. Tapi justru dari jauh ayahnya sudah dengan sukacita menyambut dia. Merefleksikan bagian ini maka menyadarkan kita. Siapa sih kita di hadapan Tuhan. Mengevaluasi diri. Menjadikan kita untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada suka, ada duka. Ada senang, ada sedih. Barangkali ekonomi ada naik, ada turun. Kesehatan kita barangkali juga. Demikian juga dengan saudara-saudara kita, keluarga kita. Mungkin ada yang kehilangan 1 atau 2 orang keluarga. Tetapi kita terus tetap mensyukuri anugerah Allah. Bahwa dengan mengevaluasi diri, kita menyadari Tuhanlah satu-satunya teman kita, sahabat sejati kita, yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Kalau kita bisa melewati tahun 2020 walaupun hanya beberapa hari lagi, kita yakin, kita percaya tuntunan Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah setia, taat, dan terus berpegang pada firman Allah. Firman itu yang mengoreksi, firman itu yang menuntun kita, firman itu yang mengajar kita, firman itu adalah guru agung kita, firman itu adalah alat untuk mengevaluasi diri kita. Dan kita semua adalah murid-murid dari Tuhan itu sendiri. Yang terus menerus dievaluasi dia. Kapanpun, dimanapun, Tuhan terus evaluasi hidup kita. Karena itu kita terus juga mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.